Lucio, Rebecca terkejut melihat Lucio mendadak ada di sana. Dia pikir dari tadi tidak melihat Lucio ketika menguntit Angela sesaat. Lucio membenarkan posisi berdiri Angela, kemudian menggenggam tangannya seolah menunjukkan kalau hubungan dia dan Angela selama ini baik-baik saja. "Kenapa kalian berhenti memaki istriku karena ada aku?" Lucio menunjukkan sorot tajamnya pada Rebecca dan Carlotta bergantian. Rebecca mengabaikan pertanyaan Lucio. Dia langsung menunjukkan raut penuh kerinduannya. "Lucio, aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu lagi." Wanita itu mendekat, hendak merangkul tangan Lucio, tapi pria itu menepisnya. "Cukup, Rebecca. Aku mendengar semuanya tadi. Sejak dulu kamu memang tak pernah berubah. Aku memang tak pernah berubah mencintaimu, Lucio. Rasaku masih sama." Lucio tentu ingat bagaimana pengakuan Bella mengenai asal obat penggugur kandungan. Rebecca adalah pelaku utamanya. "Tidakkah kamu masih mencintaiku, Lucio?" Rebecca terus saja mengambil simpatik dari orang-orang yang masih ada di sekitar. "Sudahlah, Rebecca, berhenti mengagumi pria sepertinya. Masih banyak pria di luar sana yang masih bisa menghargaimu. Tidak sepertinya yang sudah berkhianat dan tidur dengan adikmu sendiri." Itu suara Carlotta. Meski dia menginginkan Lucio, tapi melihat anaknya ditatap tajam oleh Lucio, tetap saja Carlotta tidak tega. "Kamu yang sudah menghancurkan semuanya, Angela, jadi karma akan membalasmu." Angela hanya menunduk dengan sorot sendu. Lucio menarik tangan Angela hingga membuat istrinya berdiri di belakangnya. "Jangan ganggu Angela. Jangan pula mengatakan karma, karena sebentar lagi kalian yang akan mendapat karma dari apa yang selama ini kalian perbuat," ujar Lucio. Carlotta tersenyum meremehkan. "Kamu ini bicara apa? Hidup kami aman-aman saja. Kami tidak pernah melakukan perbuatan yang menjijikkan seperti Angela." Angela rasanya ingin bicara, tapi lagi-lagi dia memilih diam. Saat begitu, dua orang petugas dan dua orang polisi serta satu security berlari mendekat. "Itu dia orangnya," seru salah satu petugas menunjuk pada Rebecca dan Carlotta saat mereka mendekat. Rebecca cukup bingung. "Ada apa ya? Bukannya kamu pegawai toko perhiasan di ujung sana?" tanyanya. "Kami sudah melihat CCTV tentang siapa yang mencuri perhiasan berharga di toko perhiasan ZZ," ungkap petugas itu. "Lalu?" Carlotta masih nampak santai. "Pencuri tersebut adalah kalian berdua," tunjuk petugas itu. Rebecca dan Carlotta saling pandang sejenak, kemudian menatap tak rela pada petugas toko. "Enak saja, kamu pikir kami tidak mampu membeli perhiasan-perhiasan di tokomu itu sampai rela mencuri?" sentak Carlotta. "Kalau mau cari sensasi, kamu salah tempat. Sudah lama, kita pergi saja." Rebecca benar-benar sedang malas berdebat. Rebecca menarik lengan Carlotta hendak pergi, tapi kembali dicegah. "Tunggu, kami perlu menggeledah tas Anda berdua," ujar security menunjuk ke tas dua wanita itu. Rebecca memutar kedua bola matanya, merasa jengah. Dia pun memberikan tasnya, sebab dia yakin tak ada benda tersebut di sana. Polisi mulai menggeledah. "Bagaimana? Ada tidak? Kalau sampai tidak ada,
Aku yang akan menuntut toko kalian, sentak Rebecca. Tidak ada, sekarang tas ibu Anda. Kini beralih tas Carlota hingga akhirnya polisi mengeluarkan satu kalung lengkap dengan berlian di sana. Kalung model terbaru dan termahal saat itu. Ini apa? Polisi menunjukkan barang yang hilang itu. Carlota mendelik seketika. Dia tak percaya bagaimana bisa benda itu ada di tasnya. Ini pasti aku difitnah. Aku tidak memasukkan benda itu sama sekali ke dalam tasku. Rebecca menatap ibunya dengan sorot kecewa. Mama, kamu sungguh memalukan. Carlota menggeleng. Ini fitnah, ini jebakan. Beri keterangan di kantor polisi, Nyonya. Polisi memaksa tangan Carlota untuk dia beri borgol. Rupanya bukan hanya Carlota, Rebecca pun ikut diborgol. Loh, kenapa aku ikut kena? Bawa ibuku saja, jangan aku. Rebecca meronta tak mau. Carlota cukup terkejut mendengar dan melihat reaksi Rebecca. Becca, bisa-bisanya kamu tega begitu. Orang-orang yang sejak tadi menyimak keributan di pusat perbelanjaan tersebut akhirnya mencibir Rebecca. Ternyata penjahatnya dia. Mana dia pencuri. Mengerikan kelakuan ibu dan anak. Angela sejak tadi memilih diam. Dia juga cukup terkejut dan tak percaya kalau Carlota melakukan itu. Ayo, Lucio memilih mengabaikan. Dia menarik tangan Angela pergi dari sana. Itu bagaimana bisa? Angela masih sekali menoleh ke belakang, di mana Rebecca cukup berisik saat polisi membawa wanita itu. Lucio tak menjawab. Dia terus membawa Angela menuju ke lift, sedangkan Bibi Matea memilih bergabung dengan anak buah Lucio. Saat Lucio menekan tombol 10, Angela bingung. Loh, kok ke atas? Bukannya lantai 1? Tanya Angela. Lalu kenapa bisa kamu tiba-tiba ada di tempat ini? Lanjut Angela. Apa kamu bisa berhenti bertanya? Kamu sangat berisik. Jawab Lucio membuat Angela merengut dan menunduk. Aku kan cuma tanya. Masa iya harus diam terus? Gerutu Angela lirih, tapi tetap saja mampu Lucio dengar. Rupanya Lucio membawa ke lantai di mana pusat belanjaan tersebut terhubung dengan hotel bintang 5 di bagian atas, sebuah kamar presiden suite. Seorang pengawal yang berjaga di sana membukakannya. Kenapa? Angela berhenti bertanya, sebab ingat tadi Lucio melarangnya bertanya. Setelah sampai di dalam, Lucio menghentikan langkahnya, membuat Angela ikut berhenti. Aku ada meeting di gedung ini, itu sebabnya aku datang. Tak menyangka ada Rebecca dan Carlota yang sedang menyerangmu. Apa yang aku lakukan semata karena melindungi anakku, bukan karena membelamu. Iya, aku paham. Jawab Angela sudah terbiasa dengan jawaban Lucio yang selalu seperti itu, tidak menyenangkan. Lalu kamar ini? Aku memang memilikinya. Tetaplah di sini sampai aku selesai meeting. Aku pergi. Lucio menjelaskan semuanya dengan cepat. Pria itu berbalik hendak pergi, tapi dia lupa sesuatu. Kenapa berhenti? Tanya Angela yang memang hobi bertanya saat ada hal yang janggal. Lucio seolah menagih sesuatu yang ingin dia jadikan kebiasaan setiap pergi. Pria itu berbalik hanya untuk mengecup singkat Angela. Baru setelahnya dia pergi dari sana tanpa sepatah kata pun. Angela seketika menekan dadanya, menatap pintu yang sudah tertutup kembali, tapi aroma parfum sitrus masih menguar di sana. Dia akhir-akhir ini membuatku sakit hati dan berdebar dalam waktu yang sama. 1 detik kemudian, Angela tersenyum kecut. Apapun itu, jangan berharap lebih tentang perasaan Lucio, Angela. Begitupun kamu, jangan sampai kamu mencintainya. Meski berkata begitu, wajah Angela justru kembali merona sembari menyentuh bibirnya bekas Lucio.
Sore itu Dokter Erik ada jadwal memeriksa Angela. Seperti biasa, dia lewat gerbang samping dan disambut oleh penjaga di sana. Dokter Erik, sapa penjaga seraya membungkuk ketika kaca mobil dibuka oleh Erik, sebab dokter itu terus saja memakai masker supaya luka bakar di wajahnya tak terlalu nampak. Pun atas izin Lucio, saya ada jadwal memeriksa Nona Angela, ucap Dokter Erik. Baik, tapi menunggu lebih dulu karena Nona Angela mungkin sedang dalam perjalanan pulang, jawab penjaga tersebut. Dahi Erik berkerut tipis. Sesuai keterangan Noah, Angela selama ini selalu ditahan di mansion bagai burung dalam sangkar. Oh begitu, tidak apa. Dokter Erik mengangguk ringan. Pintu gerbang pun akhirnya dibuka. Erik memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana, kemudian menuju ruang pemeriksaan objin. Tentu dia tak sendiri. Ada dua pengawal yang menggiringnya sampai tujuan. Setelah di dalam, barulah Erik sendiri. Dia melepas masker, kemudian duduk di kursi dokter. Erik yang tidak lain adalah Erland. Dia meraih kertas hasil USG beberapa hari lalu, milik Angela yang tergeletak di atas meja. Bibirnya tersenyum tipis, memperhatikan keponakannya yang masih sebesar biji kacang itu. Sehat-sehat ya, Angela. Aku akan selalu memastikanmu dirimu baik-baik saja, meski aku masih curiga siapa Lucio sebenarnya. Pandangan Erland beralih pada jendela kaca dekat ranjang pemeriksaan dari lantai 1 itu. Lewat jendela kaca saja Erland sudah melihat sisi luas mansion megah Lucio, pepohonan yang rindang dan nampak asri. Noah selama ini tak mengatakan mengenai status mereka dalam dunia hitam. Noah membiarnya Erland tahu sendiri, bahkan berharap tak akan pernah tahu. Erland beranjak dari kursinya, meletakkan kertas USG ke atas meja, kemudian dia berjalan mendekati jendela bergaya Eropa itu, lebar dan pendek. Pria itu sengaja membuka kunci jendela hingga dia bisa merasakan embusan angin dingin yang langsung menepannya, tapi terasa begitu segar. Lucio menghilang 6 tahun, tapi sudah memiliki mansion dan perusahaan sebesar itu. Kamu memang hebat sejak dulu, Lucio. Beruntung kamu memiliki keluarga baru yang membuat hidupmu jauh lebih baik dari sebelumnya. Erland terus memperhatikan sekitar. Bahkan dia bisa melihat jauh di sana ada perkebunan anggur yang luas dan indah. Saat seperti itu, Erland samar mendengar suara keributan. Kamu cari di sana, aku akan ke sebelah sana. Cari sampai ketemu, atau kita semua akan dilenyapkan oleh Tuan Lucio. Dia memakai baju biru muda tadi. Pastikan semua gerbang ditutup. Akses keluar masuk harus diblok segera. Teriakan itu samar saling bersautan dari kanan dan juga kiri. Mereka cari siapa? Apa ada pencuri? Gumam Erland mencondongkan tubuhnya keluar. Dia jadi ikut penasaran. Beberapa saat kemudian, Erland yang sudah menyerah enggan ikut campur. Dia justru melihat sekelebat ada yang berlari dari satu pohon, kemudian bersembunyi di balik pohon yang lain. Mata biru Erland yang memakai soft lens hijau itu menajam, memperhatikan pohon besar. Tempat persembunyian seseorang memang terlihat lumayan jauh, tapi Erland merasa buronannya ada di sana. Pria itu masih memperhatikan sampai seseorang yang bersembunyi di sana nampak sedikit mengintip, mungkin memastikan keadaan aman atau tidak. Namun anak buah Lucio nampak berlarian melewati jendela yang sedang menjadi tempat Erland berdiri. Apa aku bilang saja ya?
Tapi bagaimana kalau bukan? Aku malu sendiri nanti salah tuduh, pikirnya. Saat keadaan kembali sepi, Erlan yang sudah super penasaran, dia pun melompati jendela yang memiliki ruang terbuka yang sempit. Dia berlari cepat ke arah orang itu bersembunyi. Tertangkap! Erlan berdiri tiba-tiba di depan seorang wanita berambut panjang. Saking takutnya, wanita itu langsung menghadap pohon, lalu memeluk pohon tersebut dengan niat berpegangan supaya dia tidak bisa ditarik lagi. Jangan ganggu aku, jangan lukai aku lagi, aku mohon. Wanita itu tak bisa berteriak keras, suaranya terdengar serak tertahan hingga hanya Erlan yang bisa mendengar. Tapi ada sesuatu yang membuat jantung Erlan berdetak. Tak biasanya, dia seperti kenal dengan suara itu. Hehe, aku tidak akan melukaimu. Erlan masih ragu untuk membalikkan tubuh wanita itu. Bahkan dia belum bisa melihat wajah itu sebab tertutup sebagian rambut. Sang wanita seperti tak mendengar. Dia terus memohon untuk tidak ditangkap. Bahkan ada kalimat yang terdengar ambigu bagi Erlan. Aku sudah menuruti maumu. Jangan perkaos aku lagi. Aku sudah menjauh darinya. Jadi jangan lakukan itu lagi. Aku tidak mau, pergilah. Jangan datang lagi. Gerak-gerik wanita itu membuat Erlan terdiam sesaat. Dia yakin kalau orang di depannya sedang tidak sehat mentalnya. Hei, Erlan pun memilih menyapa dengan lembut. Aku tidak mau ikut denganmu lagi. Kamu jahat. Kamu tidak tepat janji. Wanita itu kembali berteriak. Halo, aku bukan dia, aku orang lain. Aku sedang tersesat. Apa kamu bisa bantu aku? Erlan masih berusaha berinteraksi. Dia juga melambaikan tangan di depan wajah sang wanita, berharap wanita itu melihat dari sela rambut yang menutupi. Rambut itu begitu lurus dan terawat. Kulit putih yang mengintip di balik lengan panjang juga nampak segar jelas sekali kalau orang di depan Erlan bukan pencuri. Kamu akan menangkapku lagi. Wanita itu menurunkan tingkat kecemasannya. Bagaimana bisa aku menangkapmu? Aku bahkan tak mengenal siapa kamu. Aku sedang tersesat. Apa itu jalan ke arah perkotaan? Tanya Erlan lagi. Sejenak keheningan melanda. Erlan juga membiarkan wanita itu. Wanita di depannya merasa aman dan tenang hingga perlahan tubuh berbalut gaun sepanjang mata kaki itu berbalik. Perlahan pula gerakan itu membuat mata Erlan melebar. Tubuhnya membeku. Otaknya berpikir keras, apa dia tak sah melihat? Kiara dengan mata polosnya menatap Erlan. Wajahnya putih bersih, hanya saja begitu pucat, seperti tak pernah terkena sinar matahari langsung. Helaian rambut panjangnya juga sebagian menutupi wajah cantik itu. Sedangkan Erlan terus memperhatikan Kiara dari atas sampai bawah. Sungguh dia tak percaya bagaimana bisa Kiara yang dikata sudah meninggal kini muncul di hadapannya. Tangan Erlan pun perlahan juga sedikit bergetar. Mulai dia angkat, ingin rasanya mengusap pipi itu, tapi belum juga sampai. Helaian rambut Kiara yang terkena hembusan angin berhasil membelai tangan Erlan. Kiara, ini benar kamu? Aku Kiara. Wanita itu akhirnya menjawab dengan suara lemahnya, tapi masih sanggup Erlan dengar. Saking bahagianya, Erlan sampai menutup mulut dengan tangannya. Matanya memerah dan berembun. Sungguh demi apapun Erlan sangat merindukan kekasihnya itu.